Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seraya mengucapkan syukur kehadirat Ilahi Robi dan salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita semua. Pada hari ini kita dapat bertemu di dalam acara BIMTEK BDR Guru PAUD yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Farida Hidayat MPDI. Alamat saya di Kampung Cigunung Agung, Desa Karangmulya, Kecamatan Kadungora. Dan alhamdulillah saya sebagai dosen di STAI Siliwangi Garut sejak tahun 2014. Saya minim pengalaman organisasi. Dan organisasi yang saya ikuti hanya satu, yaitu organisasi Himpaudi. Dan di Himpaudi ini saya diamanatkan sebagai pimpinan cabang Himpaudi Kecamatan Kadungora yang ini merupakan jabatan periode kedua. Pada hari ini kita akan bahas dan kupas tuntas bagaimana cara bermain anak di rumah, terutama dalam bahasa dan musik yang seperti kita ketahui sekarang kita sedang melaksanakan BDR atau PJJ ya, dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang sangat membuat kita gerah dan bingung apa yang harus kita lakukan agar orang tua itu paham dan tidak kaget dengan kewajiban orang tua yang ikut serta dalam mendidik anak di rumah. Sudah banyak keluhan di dalam BDR ini di lingkungan sekolah kita dan di media sosial, terutama keluhan orang tua tentang bagaimana mengajarkan bahasa dan musik kepada anak usia dini, dan ini menjadi tugas guru untuk memberikan pemahaman kepada orang tua. Baiklah, mari kita mulai dengan definisi bahasa. Bahasa atau sistem bunyi yaitu perkataan dan bentuk struktur kata yang digunakan untuk berkomunikasi. Kemudian ada literasi awal, yaitu keterampilan awal membaca dan menulis. Apa yang harus kita pahami tentang kemampuan bahasa yang harus dikembangkan untuk anak? Yang pertama ada kemampuan bahasa reseptif. Tentu saja ini untuk guru PAUD ini tidak aneh ya, karena sudah tidak asing lagi didengar, yaitu yang sudah digariskan di dalam acuan kurikulum nasional kita tahun 2014. Kemampuan bahasa reseptif, di mana kemampuan anak dalam menyimak dan mendengarkan serta membaca. Kemudian ada kemampuan bahasa ekspresif, yaitu kemampuan anak dalam berbicara dan menulis. Kemampuan awal membaca dan menulis melalui bermain. Bagaimana caranya mengembangkan kemampuan bahasa anak? Ini saya yakin Bunda dan Yanda di sekolah juga sudah sering melakukannya, yaitu yang pertama menambah jumlah kosakata anak, di mana yang kita lakukan dengan melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan anak dalam percakapan, membaca buku secara rutin dan bernyanyi. Ini yang sangat anak sukai, yaitu bernyanyi. Kemudian melalui syair lagu. Saya yakin Bunda dan Yanda adalah pencipta lagu yang sangat luar biasa. Kemudian yang keduanya mendukung munculnya kemampuan membaca awal, di mana kita harus meminta kepada orang tua untuk membacakan buku, kemudian mendongeng, kemudian menyanyi dan berbicara dengan anak sepanjang waktu. Yang keduanya meminta orang tua untuk menyediakan buku di setiap kesempatan bersama anak. Kemudian yang ketiganya meminta orang tua untuk bermain dengan anak dengan permainan yang kaya dengan keaksaraan dan pengalaman bahasa. Kemudian yang keempatnya selalu menyediakan buku cerita dan membacakannya kepada anak. Ini caranya agar anak itu antusias untuk mendengarkan cerita-cerita kita atau dongeng-dongeng kita. Orang tua harus punya trik
Dimana triknya misalnya dengan secara bergerak atau secara bernyanyi, sehingga anak itu dengan antusias memperhatikan kita, menyimak dan mengekspresikannya kembali. Bagaimana caranya mendukung kemampuan membaca awal anak? Yang pertama, mengenalkan buku yang menarik minat anak pada buku yang dibacakannya secara lantang. Kemudian yang kedua, membaca tentang yang dilakukan dengan membaca kata-kata yang ditulis dalam buku dengan suara nyaring. Ini bisa juga dinyanyikan juga ya dalam membacanya. Kemudian yang ketiganya, posisi buku itu menghadap ke anak, sehingga anak itu bisa membaca kata-kata yang ditulis dalam buku tersebut. Kemudian yang keempatnya, membaca lantang dapat dilakukan bersama anak atau bersama dengan kelompok anak yang lain. Artinya kita menyuarakan dengan bahasa yang lebih tinggi lagi, sehingga anak itu mendengar gitu ya, menyimak. Dan ini juga bisa disampaikan dengan bentuk nyanyian. Tahap perkembangan membaca anak. Yang pertama ada tahap fantasi, yaitu anak melihat atau membolak-balikan buku atau membawa buku kesukaannya. Kemudian yang keduanya, anak itu dalam tahap pembentukan konsep diri, di mana anak berpura-pura membaca. Anak memberi makna pada gambar atau pengalaman yang sebelumnya. Dengan buku ini anak menggunakan bahasa buku ya, meskipun tidak cocok apa yang ditulis dengan apa yang dibacanya. Kemudian ada tahap membaca gambar. Yang pertama, anak mulai sadar pada cetakan yang tampak. Artinya anak melihat gambar yang secara jelas terlihat cetakannya. Kemudian yang kedua, anak dapat menemukan kata yang sudah dikenal. Yang ketiga, anak dapat mengungkapkan kata-kata yang memiliki bahasa dengan dirinya. Artinya dengan yang sama dengan yang diungkapkan oleh dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, anak dapat mengulang kembali cerita yang ditulisnya. Kemudian yang kelimanya, anak dapat mengenal cetakan kata dari puisi atau lagu yang dikenalnya, yang sudah mengenal abjad. Misalnya cetakan kata A untuk apa, dan itu dilakukan sendiri oleh anak. Tahap pengenalan bacaan. Yang pertama, anak mulai mengenal tanda-tanda baca sebagai objek atau gambar yang ditemukan seperti kotak susu, pasta gigi, atau papan iklan. Yang kedua, anak tertarik dengan bacaan. Yang ketiga, anak mulai mengingat kembali cetakan pada konteksnya. Kemudian tahap membaca lancar. Yang pertama, anak dapat membaca berbagai jenis buku yang berbeda secara bebas. Yang kedua, anak menyusun pengertian dari tanda, pengalaman dan isyarat yang dikenalnya. Kemudian yang ketiga, anak dapat membuat perkiraan bahan-bahan bacaan. Pun kegiatan menyimak pada anak. Yang pertama ada fun reading big book. Artinya anak dengan happy ya mendengarkan buku besar yang sedang dibacakan oleh kita atau orang tua. Kemudian yang keduanya, mendengar cerita tentang buah-buahan seperti buah pisang atau buah yang lainnya. Kemudian yang ketiganya, mulai bisa bermain bisik berantai. Artinya si anak yang satu berbisik kepada anak yang lain sehingga itu tersampaikan kepada teman sebayanya. Kemudian ada kegiatan berbicara. Yang pertama, anak bermain gambar berseri. Gambar yang 1, 2, 3 itu disusunkan oleh anak. Kemudian yang keduanya bermain spinner splash card. Artinya anak bermain kartu
Yang ketiga, berbicara dengan boneka tangan. Anak sudah mulai bisa bermain peran. Kemudian ada kegiatan-kegiatan bahasa dan literasi. Yang pertama, ada mari membaca bercerita atau buku cerita yang interaktif. Bu Cherry ya, disingkat dengan Bu Cherry. Yang kedua, bermain garam ajaib. Misal, ini hanya salah satu contoh saja, ini termasuk scientific. Kemudian yang ketiganya, membentuk huruf dengan menulis. Ini biasanya pengenalan huruf awal. Untuk pengembangan bahasa yang lebih asik lagi, untuk pengembangan bahasa yang lebih luar biasa lagi untuk anak, ini bisa dikembangkan dengan mendengar, kemudian dengan bercerita, kemudian dengan membaca. Itu hal-hal yang dikaitkan dengan apa yang disukai oleh anak. Kemudian bisa juga melalui lagu atau bersenandung. Tentu saja kalau dengan bersenandung, saya yakin juga Bunda dan Yanda di sini sangat-sangat jago dan sangat luar biasa kalau bersenandung di sekolah ya, untuk anak usia dini, karena ini sangat diperlukan. Kemudian anak bisa belajar dengan senang hati dengan memakai alat musik. Kalau di sekolah itu mungkin kita menyediakan alat musik ya, ada di sentra seni misalnya. Kalau di rumah, alat musik apakah yang bisa digunakan? Tentu saja biasanya orang tua itu tidak membebaskan perabotannya untuk dipukul-pukul ya. Tetapi kita bisa menggunakan perabotan bekas atau alat-alat yang bekas, misalnya ada botol plastik, kemudian ada ember, kemudian ada galon yang sudah tidak dipakai, ada panci yang sudah tidak dipakai, dan itu anak akan suka dengan memukul-mukulnya, sehingga bisa sambil bernyanyi. Seharusnya saya yang contohkan di sini ya, tetapi saya yakin Bunda dan Yanda sudah bisa membayangkannya. Kemudian dalam perangsangan bahasanya ini juga bisa secara lebih kompleks lagi ketika dihubungkan dengan alat musik yang bisa dipergunakan di rumah ya. Ini bisa menggunakan bahasa yang ada kosakata dan istilah yang sederhana saja, tetapi ini sudah bisa dikaitkan dengan alat-alat musik yang bisa dipergunakan di rumah. Kemudian dengan bahasa dan kalimat yang digunakan yang pendek-pendek saja, misalnya maksimal 5 kata ya. Kemudian di setiap halaman itu menggunakan maksimal 4 kalimat. Saya akan memberikan contoh pembelajaran bahasa dan musik di rumah dengan tema panca indera. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara. Semua ciptaan Tuhan, ayo kita syukuri agar Allah yang Maha Esa menambah rasa nikmat kita. Alhamdulillah, pemaparan materi tentang bermain bahasa dan musik ketika melaksanakan BDR di saat pandemik ini sudah saya sampaikan, dan saya memberikan kesempatan kepada Bunda dan Yanda untuk sharing di sini. Apabila Bunda dan Yanda sudah melakukan hal yang lebih dari ini, saya persilakan untuk kita share ke teman-teman yang lain. Kemudian apabila ada yang tidak dimengerti, saya persilakan kepada Bunda dan Yanda untuk bertanya di forum ini. Dan saya juga mempersilahkan kepada Bunda dan Yanda untuk menanggapi, menyanggah apa yang sudah saya sampaikan di materi berbahasa dan bermain musik ini. Dan mudah-mudahan
Dari semua pemaparan ini besar barokahnya untuk kita semua dalam melaksanakan BDR di saat pandemik ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.